tepatnya nanti tanggal 20 Desember. Tentu saja kita tidak bisa mengetahui siapakah yang melanjutkan karena sampai hari ini proses pergantian pengurus masih tertinggal di DPR. Artinya tahapan berikutnya itu ada di DPR sekarang, atau bolanya itu ada di DPR. Tapi kalau kita melihat pengalaman kita di tahun 2020, proses pengurus RPJK itu tidak lama. Kalau sudah sampai ke DPR itu tidak lama, paling 2 bulan sudah selesai. Mengapa? Karena prosesnya juga hanya fit and proper test di DPR, waktunya juga 1-2 hari saja, kemudian dikirim ke komisi, kemudian diplenokan di DPR, disetujui, maka keluarlah persetujuan dari DPR. Sehingga kita berharap pelayanan LPJK itu tidak pernah terputus. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa informasi tentu yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yang terkait dengan Aspekindo. Kalau kita lihat Aspekindo ini, memang status akreditasikannya terakreditasi pada tanggal 18 Oktober 2012. Kalau kita melihat dua asosiasi badan usaha dan asosiasi profesi, memang yang paling banyak terakreditasikan itu adalah badan usaha, dan salah satu yang terakreditasi itu adalah Aspekindo. Kemudian yang kedua, sebagai asosiasi yang terakreditasi tentu saja mempunyai kewajiban untuk membentuk LSPU. Bukan kewajiban, ya hak, mempunyai hak. Boleh saja digunakan, boleh juga tidak. Tapi harapannya tentu kalau kita sudah terakreditasi maka membentuk LSPU. Nah, LSPU pun saat ini kalau kita melihat data, kebetulan saya ini tugasnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi apa yang saya sampaikan ini sifatnya surveillance atau evaluasi yang dilakukan oleh LPJK selama ini. Tadi saya menyampaikan ke Pak Ketua Aspekindo Asdamkindo untuk pengarahan itu nanti arahnya ke hasil evaluasi akhir tahun kita. Jadi kalau kita melihat Aspekindo, maka Aspekindo ini memang pada tanggal 12 Desember data terakhir kita itu sudah menghasilkan kurang lebih 14.405 badan sertifikat berusaha. Jadi saya kira juga kategori yang menengah ke atas dari sekian banyak LSPU yang merupakan lembaga yang wajib yang yang memiliki tugas untuk melaksanakan proses sertifikasi. Namun tentu saja kita berharap bahwa proses sertifikasi badan usaha ini tetap berjalan dengan catatan yang pertama, akreditasi oleh badan pembentuknya itu tetap dipertahankan. Mengapa? Karena walaupun LSPU-nya sudah berlisensi, pada saat dia berakhir dia perlu lagi dibentuk kembali oleh pembentuknya atau asosiasi yang terakreditasi. Kalau dia tidak akreditasi, maka secara otomatis setelah berakhir LSPU-nya, lisensinya, maka dia juga tidak bisa beroperasi. Persis sama dengan Asdamkindo. Asdamkindo pun mempunyai LSP. Kalau Asdamkindo saat ini sementara berproses untuk mendapatkan akreditasi atau reakreditasi, maka kalau pada saatnya berakhir, maka tidak boleh lagi membentuk LSP, karena Asdamkindo ini bukan hanya bisa membentuk satu LSP sekali, bisa begini. Nah, LSP yang ada sekarang gimana? LSP yang ada sekarang tetap berjalan sampai dengan berakhir lisensinya. Jadi kalau kita lihat lisensinya tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua itu sampai tahun 2020. Memang ada perbedaan antara waktu. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Itulah tugas kami sekarang untuk menyempurnakan aturan sehingga akreditasi juga 5 tahun, kemudian lisensi juga 5 tahun. Jadi dia beriringan. Memang kalau kita melihat proses awal
antara akreditasi dan juga pembentukan LSP dan LSPU itu banyak sekali jaraknya, jauh sekali. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan sampai sekarang masih ada yang belum membentuk LSP padahal dia sudah terakreditasi. Nah, ini menandakan bahwa memang tidak bisa dijadikan acuan setelah dia terakreditasi maka otomatis dia punya LSP. Punya LSP juga tidak otomatis dia beroperasi. Jadi memang suatu hal yang panjang. Dan kalau kita melihat akreditasikan, itu juga hitungannya setelah beroperasi, 1 tahun setelah beroperasi, bukan setelah terbentuk. Kalau kita melihat hasil evaluasi untuk Aspikindo, saat ini kita tidak temukan masalah, alhamdulillah. Jadi kita berbangga karena untuk badan usaha pada saat ini ada juga yang sudah terkena sanksi. Kalau kita melihat kemarin semua sudah lihat, saya kira bahwa LSP sudah membekukan 3 LSP. Kemudian ada 3 juga yang sudah mendapatkan pernyataan tertulis. Kemudian ada 1 juga pembekuan dari KAN. Ini menandakan bahwa memang proses evaluasi kita ini atau surveillance ini itu berjalan relatif setelah 1 tahun beroperasi. Kita ingin melihat bagaimana prosesnya agar pada ujungnya yang salah tadi bisa perbaikan sendiri oleh asosiasinya atau lembaganya atau lembaga sertifikasi yang melaksanakan atau lembaga sertifikasi badan usaha yang melaksanakan. Ini kita harus tetap berkomitmen bahwa salah satu persoalan yang kita harus tetap jaga adalah komitmen kita tentang mutu atau kompetensinya, bukan orientasi kita adalah orientasi bisnis. Orientasi bisnis itu adalah sampingannya, sehingga tetap saja mekanisme dalam proses LSP harus tetap dijadikan sebagai acuan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat lebih jauh lagi bahwa memang LSPU yang sekarang ini sudah dinilai, LSPU Aspikindo, itu nilainya berada di 79 hampir 80. Kalau kita lihat kriteria nilai, memang nilai itu ada, kalau di atas 85 dia baik sekali. Kemudian 70-an sampai 85 adalah baik. Nah, ada 2 yang sudah mencapai baik sekali, dan kemudian Aspikindo ini termasuk kategori baik. Jadi 2 yang baik, 2 yang paling baik, dan bawahnya lagi masih banyak. Jadi saya kira ini juga sudah dikembangkan bahwa hasil penilaian evaluasi kami atau evaluasi yang dilakukan nilainya menjadi ranking 3 ya, ranking 3 karena 2 di atasnya Aspikindo nomor 3. Ini saya kira harus tetap dipertahankan dan kalau bisa dinaikkan. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya memang orang akan melihat yang mana yang terbaik. Jadi tidak bisa dihindari yang namanya kompetisi itu tidak bisa dihindari. Tetapi jangan berarti bahwa yang muda itulah yang paling bagus. Mudah dalam mengeluarkan sertifikat. Itu juga akan terbukti nanti, akan terjadi nanti di ujian di masyarakat itu sendiri. Satu hal lagi yang ingin kami sampaikan bahwa memang kalau kita melihat data yang disampaikan oleh teman-teman di dalam proses sertifikasi ini, akreditasi lah, saya ingin cerita akreditasi dulu untuk teman-teman Asdamkindo. Asdamkindo ini adalah salah satu asosiasi yang berakhir tahun ini, asosiasi profesi yang berakhir tahun ini.
dan bukan satu-satunya, banyak sekali. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan persyaratan untuk mendapatkan akreditasi, sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan sebelumnya. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Namun dari aspek penilaian, memang yang paling banyak menggugurkan itu ada dua. Yang pertama adalah penyebaran anggota, kemudian yang kedua adalah pembinaan kepada anggota. Nah, kalau pun ada juga satu dua, yaitu terkait dengan penyelenggaraan munasnya secara demokrasi. Karena ternyata ada juga yang kemarin gugur akibat karena melakukan munas yang tidak sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangganya. Misalnya harusnya dilakukan oleh daerah atau provinsi, tapi itu dilakukan oleh pusat. Padahal itu adalah urusan DPP. Nah, salah satu yang kami ingin berikan apresiasi bahwa akibat karena akreditasi banyak sekali, atau bukan banyak sekali, lebih dari satu, berarti sudah banyak ya, yang merubah statusnya dari bercabang menjadi tidak bercabang. Nah, ini sebenarnya menyulitkan juga bagi daerah. Jadi pemikiran kita itu hanya untuk sesaat saja supaya terakreditasi, sehingga persyaratan terpusat itu jauh lebih mudah untuk mendapatkan akreditasi disampaikan bercabang. Nah, sehingga Asdamkindo ini saya kira salah satu harapan kami jangan dipusatkan, tetap bercabang. Ini hanya persoalan waktu saja. Persoalan waktu saja. Kita berharap bahwa suatu ketika nanti kita tidak lagi dengan melihat kondisinya ya. Dengan melihat kondisinya, dahulu Asdamkindo bisa memenuhi persyaratan. Kok akreditasi tahun ini tinggal 800-an, harusnya 1000. Berarti ada sesuatu. Nah, sesuatu itu kalau kita melihat jumlah pemegang sertifikat sekarang ini kurang lebih 500-an, 500.000. Nah, dahulu itu kurang lebih 800-an. Waktu saya masih dirjen bina konstruksi itu masih sekitar 800-an tahun 2020. Sekarang ini menurun Pak 500-an. Nah, mengapa? Karena memang terjadi seleksi yang pada saat itu gampang sekali orang mendapatkan sertifikat. Ada yang satu mempunyai 10 dan ada juga yang tidak tahu ternyata dia punya sertifikat. Setelah itu pada saat proses berikutnya mereka tidak ambil lagi. Kalaupun ambil tidak lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Dan kalau kita lihat rasio antara pemegang dengan sertifikatnya itu tidak lebih dari 1:2. Jadi sertifikat yang dikeluarkan itu kurang lebih 500-an, orang itu kurang lebih 400-an. Jadi tidak berbanding 2 lagi. Kalau dahulu bisa berbanding lebih dari itu. Nah, ini sekali lagi bahwa akibat karena adanya proses itu, maka cenderung orang yang 400 ini pada saat melakukan proses sertifikasi itu masuk ke asosiasi yang memberikan dia sertifikat, sehingga terjadi pengurangan. Karena pada saat itu siapa yang duluan beroperasi itu orang akan masuk ke situ. Karena tidak ada batasan, tidak ada halangan, siapa saja boleh. Dan tidak harus, ya ini menjadi catatan, tidak harus menjadi anggota asosiasi yang mengeluarkan keanggotaan atau mengeluarkan sertifikat. Tapi kecenderungannya orang kalau sudah mengambil sertifikat itu ingin menjadi anggota. Jadi ada suatu kelompok, ada satu asosiasi yang membesar. Di sisi lain ada organisasi lain lagi yang turun. Nah, tidak terjadi keseimbangan dan ujungnya mereka lebih cenderung sudahlah kita mengambil saja jalan pintas terpusat saja. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa beberapa keluhan di daerah yang setelah kami ke daerah adalah asosiasi tidak ada lagi tempatnya berdiskusi, tidak ada lagi tempatnya untuk menyampaikan sesuatu kalau dia sudah bukan lagi cabang. Saya pernah kepala dinas provinsi Pak. Teman kita berdiskusi itu adalah teman-teman asosiasi yang ada di daerah, di provinsi. Dan undang-undang juga menyatakan bahwa provinsi itu punya kewajiban untuk melakukan pelatihan untuk ahli kepada daerah para penyedia jasa. Nah, artinya kalau tidak ada lagi asosiasi tempat bermitranya, maka ini tentu saja akan menyulitkan juga daerah, demikian juga kabupaten. Sehingga kalau semuanya terpusat, maka kita terlalu balik ke belakang. Nah, harapannya ke depan ini justru daerah-daerah itu lebih berkembang. Kita juga melihat pemerataan Pak, jumlah 400.000 ini ternyata juga pemerataan orangnya pun tidak seperti yang kita harapkan. Sehingga harapannya tentu ke depan juga
Kalau kita membangun gedung di Makassar misalnya, itu tidak usah cari tenaga ahli yang di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung. Di sana sudah tersedia. Apalagi kita melihat sekarang kebutuhan tenaga di ibu kota negara, IKN misalnya, yang demikian banyak jumlahnya, ternyata juga di daerah sekitarnya tidak mampu untuk memberikan tenaga, walaupun tenaga terampil saja. Nah, ini menandakan bahwa hal yang menjadi catatan kita juga di akhir tahun ini, bagaimana pemerataan terhadap tenaga kerja juga harus kita jadikan sebagai perhatian. Bapak Ibu harus hormati, ini tentu saja banyak sekali yang kita jadikan sebagai perhatian, bahwa memang kita tidak ingin LSP itu akan tidak bisa berfungsi lagi. Mengapa? Karena itu adalah aset kita bersama. Tidak ada lagi lembaga yang punya hak untuk mengeluarkan sertifikat kecuali LSP. Tidak ada lagi. Dulu kan semua, kalau kita punya dulu LPJKP, kalau kita mau ngambil di provinsi lain boleh, sehingga ada provinsi yang banyak sekali sertifikat yang dikeluarkan karena mungkin di sana dianggap mudah. Nah, sekarang ini ada kecenderungan ke seperti itu. Kalau ada LSP yang lebih mudah, di situ kita ambil. Jadi ada sedikit yang mirip-mirip. Dulu arahnya ke provinsi, sekarang arahnya ke LSP. Nah, LSP ini tentu maupun LSP kita berharap merupakan aset negara. Ini sudah jadi aset negara yang merupakan bagian yang melaksanakan sebagian tugas kementerian. Jadi sebagian petugas kementerian itu dilakukan oleh LSP maupun LSPU maupun LSP. Nah, sehingga adalah aset. Bayangkan kalau ada 3, katakanlah saat ini LSP yang dibukukan, dan dibukukannya tidak main. Ada yang 1 tahun 6 bulan, ada yang 1 tahun, ada 6 bulan. Kalau ini tidak selesai, maka selama itu mereka tidak bisa beroperasi. Harapannya tentu dalam 3 bulan dalam evaluasi ini, kalau bisa menyelesaikan masalahnya, bisa beroperasi kembali. Ini harapan kita, sehingga diberikan waktu perbaikan selama 3 bulan ini. Nah, ini tentu juga harapan kita Asdamkindo dengan LSP-nya tidak terjadi hal tersebut. Sehingga harapannya yang pertama adalah Asdamkindo kita harapkan bisa segera terakreditasi. Akreditasi ini memang berakhir di tanggal 19, akan diumumkan 2 hari lagi ini siapa yang terakreditasi. Sekarang ini yang LSPU, ya Asosiasi Badan Usaha yang ikut prosesnya kurang lebih 6, dan kelihatannya juga tidak semua itu akan terakreditasi, tidak lulus. Begitu juga asosiasi profesi, ada 8 yang ikut batch 12 ini, dan juga kelihatannya tidak semua lulus terakreditasi, tapi saya kira jauh lebih besar dibandingkan asosiasi badan usaha. Namun demikian, kita sekali lagi berharap bahwa kedepannya ini semua bisa terakreditasi kembali. Karena memang ada yang reakreditasi, ada yang akreditasi baru. Tapi yang menjadi perhatian utama kita adalah yang sudah terakreditasi. Mengapa? Karena dia sudah punya binaan. Binaannya itu adalah LSPU dan juga LSP. Kapan dia tidak terakreditasi, maka pada saat berakhir lisensinya LSPU-nya dan LSP-nya, maka tidak ada lagi pengampunya yang mengusulkan LSP itu bisa dilanjutkan. Berarti aset kita yang sekian banyak itu habis. Maka ini harus menjadi perjuangan kita untuk mengupayakan semaksimal mungkin agar LSP asosiasi kita itu bisa terakreditasi. Itu adalah hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau masih ada yang kurang, karena ternyata saya sudah coba cari data yang saya sudah siapkan tidak bisa keluar. Nah, ini sekali lagi baru tadi saya dapat atau menginformasikan kepada Pak Ketua Asdamkindo bahwa kalau beliau bilang mengatakan ya sudahlah, sampaikan saja bahan monep yang ada. Namun setelah saya buka secara ingin membuka secara detail, ternyata tidak bisa terbuka. Tapi garis besarnya itu yang ingin kami sampaikan, bahwa asosiasi ini merupakan aset, dan kemudian selama ini sudah melakukan kerjasama dengan PJK dengan baik, dan tidak ada temuan yang kita dapatkan.
Sementara yang lain kita bisa dapatkan banyak sekali temuan, bahkan hampir dikatakan masih banyak yang pola-polanya seperti model-model yang lama. Masih ada ditemukan, misalnya melakukan proses sertifikasi tidak melalui suatu proses yang sudah disepakati di dalam SOP-nya, sehingga ujung-ujungnya tentu saja kita yakini bahwa pemegangnya itu pasti tidak memiliki kompetensi. Nah, ini akan teruji di lapangan, dan akhirnya ada beberapa kasus salah satunya juga adalah di IKM. Pak Dirjennya tadi Pak Rudi mempertanyakan siapa ini konsultan pengawasnya, siapa yang keluarkan sertifikatnya. Kok tidak ada satupun pengetahuannya tentang pengawasan itu sendiri. Nah, ini menandakan bahwa akan ditelusuri kembali siapa yang mengeluarkan sertifikat itu, lembaga sertifikat siapa yang mengeluarkan, dan ujungnya tentu saja itu akan menjadi suatu indikasi bagi masyarakat bahwa pemegang sertifikat yang dikeluarkan oleh si A, si B misalnya, itu tidak bisa diyakini kompetensinya. Nah, ini saya kira, atau keabsahannya, ini saya kira suatu hal yang perlu kita pertahankan. Mudah-mudahan saja dua asosiasi kita ini bisa tetap mempertahankan mutunya, tetap bisa dipercaya oleh masyarakat, dan sekali lagi teman-teman di cabang atau di daerah tetap berupaya untuk menambah keanggotaannya dengan menginformasikan sebaik-baiknya bahwa tetap menjaga kualitas yang menjadi prioritas pertama bagi asosiasi kita. Bukan hanya mencari anggota saja, tapi bagaimana memastikan bahwa anggota itu memang memiliki kompetensi. Demikian, selamat melakukan kegiatan seminar internasional. Mudah-mudahan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Syarif Burhanudin. Untuk selanjutnya adalah sesi 2, yaitu perkuatan struktur dan teknologi alternatif.